Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai penyaji kedua. Sebelum saya lebih lanjut mempresentasikan materi ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Novia Justin. NIM saya 2004081122. Di sini saya akan akan melanjutkan presentasi dari Erwina Ruth. Nah, di sini saya akan menjelaskan aliran nativisme. Nativisme itu adalah aliran yang bertolak kepada Levinisation tradisional. Nah, yang artinya yang menekankan kemampuan pada diri anak sehingga faktor lingkungan ini termasuk kepada faktor pendidikan. Nah, kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Terus yang kedua, pandangan konvergensi akan memberikan kedua faktor. Yang pertama adalah pembawaan atau hereditas, yang kedua lingkungan dalam perkembangan anak. Terus selanjutnya, terdapat aliran nativisme yang berpengaruh luas, yakni bahwa dalam diri individu terdapat suatu inti atau pribadi, yaitu Leibniz Monad, yang mendorong manusia untuk mewujudkan diri, mendorong manusia dalam menentukan pilihan dan kemauan sendiri, dan yang menempatkan manusia sebagai makhluk aktif yang mempunyai kemauan bebas. Terus selanjutnya, terdapat variasi pendapat dari pendekatan fenomenologi humoris atau humanistik tersebut atau Milholland dan Forisa 1972-81 sampai 123 ed. halaman 198 167 sampai 197 sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan akultasi diri atau non-direktif atau client centers dari Carl Rogers dan Abraham Maslow. Terus yang kedua, pendekatan personal atau konstruks dari Georgi A. Terus yang ketiga, pendekatan Gestalt baik klasik atau Mark Wertheimer dan Wolfgang Kepler, maupun pengembangan selanjutnya yaitu dari Lewin dan First. Selanjutnya C. Aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini adalah pembawa baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Ini maksud dari Rousseau juga berpendapat waktu pendidikan yang diberikan orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak, yang baik itu maupun yang buruk. Nah, aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidikan wajib memberikan pertumbuhan kepada alam atau kepada anak di alam. Selanjutnya yang D, aliran konvergensi. Aliran ini adalah menurut William Stern 1987 sampai 1939, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia ini sudah disertai pembawaan yang baik maupun pembawaan yang buruk. Nah, contohnya saja, hakikat kemampuan pada anak berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil dari konvergensi. Nah, terakhir, William Stern berpendapat bahwa hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan, seakan-akan garis yang menuju ke satu titik pertemuan sebagai berikut. Itu ada 3. Yang pertama adalah pembawaan, yang kedua lingkungan, terus yang ketiga hasil pendidikan atau perkembangan. Selanjutnya, jadi menurut teori konvergensi ini adalah yang pertama itu adalah pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Terus yang kedua, pendidikan juga diartikan sebagai pertolongan yang diberikan kepada lingkungan, kepada anak didik untuk kepada mengembangkan potensi baik dan maupun yang buruk itu kepada anak. Terus yang ketiga, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Terus yang terakhir, yang E, pengaruh aliran klasik terhadap pemikiran dan praktik pendidikan di Indonesia. Nah, di sini gagasan-gagasan dalam aliran-aliran pendidikan itu masuk ke Indonesia melalui orang-orang Indonesia yang belajar di berbagai negara Eropa, Amerika Serikat. Meskipun dalam hal-hal itu tertentu sangat diutamakan bakat dan potensinya lain dari anak, itu umpamanya pada bidang kesenian, keterampilan, dan yang lain sebagainya.
Nah, terus dalam hubungan tersebut sesuai dengan asas ing atau ngarsa sutelada, ing madya, mangun karsa, dan tuturi handayani, serta pendekatan cara pendekatan dan cara belajar juga. Sekian dari presentasi saya, cukup sekian dan terima kasih.